Sebetulnya waktu awal juga saya bingung ya, bagaimana cara kita bisa mengakomodasi kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Amin. Terima kasih Abe sudah bantu berdoa. Sekarang Karena saya lihat ada anak yang sudah memiliki kemampuan kemandirian atau kognitif, tapi saya temui juga ada yang belum. Akhirnya suatu hari saya bertemu dengan Bu Evi, beliau adalah guru kelas 1A. Saya tanya, bagaimana cara Bu Evi melakukan asesmen awal? Terus saya lihat kok beliau mencatat, mengetik gitu. Saya penasaran apa sih yang sebetulnya dicatat. Tapi akhirnya saya tahu jawabannya. Sebenarnya sebelum mengikuti panduan, saya juga bingung sih. Nah, di laman transisi PAUD SD itu sudah tersedia lengkap. Jadi kami sebagai guru tinggal mengikuti panduan tersebut. Ditambah lagi dengan mempelajari panduan tersebut, saya semakin dapat mengenal apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu 6 kemampuan fondasi. Menarik ya mengamati 6 kemampuan fondasi pada anak yang dulu kami pasti hanya fokus pada calistong. Ternyata saya menemukan banyak kemampuan lain yang juga penting dan itu membantu saya untuk memahami keunikan pada masing-masing peserta didik. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita tuh bisa tahu mana anak yang sudah memiliki kemampuan fondasi dan mana yang belum? Kemampuan fondasi itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Nah, setelah saya mempelajari dan mengikuti panduan tersebut, serta juga mengamati tentang 6 kemampuan fondasi, saya menjadi seperti memiliki pandangan yang baru, pandangan yang berbeda dari yang sebelumnya saya gunakan. Saya menjadi merasa lebih dekat dan juga lebih mengetahui kelebihan dan kebutuhan dari setiap anak melalui pengamatan yang saya lakukan di kelas. Berikut contoh perilaku yang dapat teramati dari 6 kemampuan fondasi yang dimiliki oleh anak. Peserta didik di kiri menangis dan menggenggam tangan orang tua dengan kencang. Peserta didik di kanan tampak bersemangat memberi salam kepada guru. Peserta didik di kanan belum berhasil menangkap bola. Peserta didik di kiri berhasil menendang bola. Peserta didik di kiri marah dan merasa kesal karena baloknya rubuh. Peserta didik di kanan tetap tenang dan membangun ulang meski baloknya rubuh. Peserta didik di kiri bisa menuliskan kata rumah setelah mengamati miniatur rumah. Peserta didik di kanan masih kesulitan menuliskan kata rumah. Peserta didik di kiri mengucapkan tolong dan terima kasih kepada temannya. Peserta didik di kanan masih kesulitan untuk menyampaikan keinginannya. Peserta didik di kanan berdoa sebelum makan. Sedangkan peserta didik di kiri makan siang tanpa berdoa. Itu tadi adalah gambaran ketika kita melakukan pengamatan untuk mengetahui 6 kemampuan fondasi sesuai dengan pembelajaran yang pastinya sudah saya rancang. Sudah terlihat ya bagaimana kita bisa melakukan asesmen awal tanpa melakukan tes. Dan sebetulnya kegiatan asesmen awal ini bisa kita lakukan bahkan bersamaan dalam pembelajaran di kelas. Jadi guru tidak butuh waktu tambahan khusus sebetulnya. Jadi dari hasil pengamatan yang dilakukan kita jadi tahu bahwa masing-masing peserta didik itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu ternyata masing-masing peserta didik juga punya kekuatannya masing-masing. Tugas kami sebagai guru tentu membantu peserta didik dalam mengembangkan 6 kemampuan fondasi peserta didik, di mana itu adalah hak mereka, sehingga peserta didik ini memiliki kemampuan fondasi yang kokoh. Nggak sampai situ aja, dengan asesmen awal ini, saya dapat membuat tindak lanjut untuk perencanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya, untuk membina pemaknaan belajar yang positif, guru bisa memulai dari hal sederhana seperti saat menyapa murid atau peserta didik dengan berbagai cara sesuai dengan pilihan anak. Boleh berjabat tangan, ada yang tos, atau bahkan dengan izin anak, mereka bisa memeluk gurunya loh. Lalu,
Anak-anak diberi kesempatan juga untuk menyampaikan pendapat dan bertanya di kelas. Selain itu, untuk mendukung peserta didik dalam mengenal nilai agama dan budi pekerti, guru bisa membiasakan peserta didik untuk berdoa sebelum belajar, sebelum makan, dengan sikap berdoa sesuai dengan sikap agamanya masing-masing. Anak juga diajak untuk berbagi dan menyayangi teman. Nah, berikutnya, untuk membina kemampuan dalam mengelola emosi, guru bisa mengajarkan peserta didik untuk mengenal jenis-jenis emosi yang ia rasakan dan mengajak anak untuk mengekspresikan emosi dengan tepat. Nah, untuk mengembangkan kemampuan motorik dan perawatan diri peserta didik, guru bisa mendukung dengan berbagai aktivitas. Misalnya saat olahraga, mengingatkan untuk minum air, dan pembiasaan mencuci tangan pakai sabun. Untuk membina kemampuan literasi dan numerasi dari peserta didik, guru bisa menyiapkan berbagai aktivitas di berbagai mata pelajaran. Misalnya saat temanya tentang rumah, guru bisa memberikan kesempatan pada peserta didik, ada yang pengen menggambar dan bercerita tentang gambar mereka, atau yang pengen menuliskan kata rumah. Kemampuan numerasi juga bisa disediakan dengan berbagai aktivitas untuk mengembangkan kesadaran bilangan hingga pemecahan masalah, misalnya dengan bermain puzzle. Nah, dalam asesmen awal ini, observasi perlu berfokus untuk mencatat perilaku peserta didik yang teramati secara otentik dan menghindari kecenderungan guru untuk mencatat asumsi yang melabeli peserta didik. Tentu harapannya adalah dengan dukungan yang diberikan pendidik, peserta didik mendapatkan haknya untuk mencapai kemampuan fondasi yang kokoh. Selain itu, melalui asesmen awal ini juga memberikan saya gambaran untuk merancang pembelajaran ke depannya. Bagi orang tua, asesmen awal ini bermanfaat untuk memberikan gambaran capaian kemampuan fondasi yang sudah dicapai oleh anak. Hal ini juga sebagai upaya agar pembinaan kemampuan fondasi ini tidak putus hanya di sekolah. Namun orang tua dapat terlibat pula dalam mendukung kemampuan fondasi anak mereka agar semakin kokoh. Mari kita membersamai peserta didik kelas 1 SD agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta menjadi pembelajar sepanjang hayat.